Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 201 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an yang membahas tentang siapa saja yang berhak menjadi yang berhak mengumandangkan azan dan yang berhak mengumandangkan iqamah. Yang mana kemarin kita sudah bahas sejarahnya yang mendapatkan mimpi pertama kali tentang lafaz azan adalah Abdullah bin Zaid. Tetapi Abdullah bin Zaid ini bukan disuruh untuk mengumandangkan azan, tapi disuruh mengajarkan kepada Bilal bin Rabah tentang lafal-lafal azan itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi muazin kala itu muazin pertama kali yaitu Bilal bin Rabah. Nah, karena apa? Bilal bin Rabah itu adalah orang yang paling lantang suaranya, juga bagus suaranya kayak gitu, lantang dan bagus suaranya, sedangkan Abdullah bin Zaid tidak seperti itu. Nah, kemudian Abdullah bin Zaid dihibur oleh Rasulullah SAW dengan mengumandangkan iqamah, walaupun hadis nomor 199 tersebut masih dinilai dhaif oleh beberapa kalangan ahli hadis karena pembagian seperti itu tidak ada riwayatnya selain daripada yang ini saja. Gitu. Tapi di sini ulama fiqh di dalam beberapa ulama menentukan bahwasanya ya boleh-boleh saja istilahnya seorang muazin mengumandangkan iqamah, kemudian yang lain seorang muazin mengumandangkan azan dan yang lain mengumandangkan iqamah, atau juga seorang muazin mengumandangkan azan dan iqamah, itu juga tidak ada masalah. Kemudian ada lagi nanti hadis nomor 201 seorang muazin mengumandangkan iqamah, kemudian imam juga mengumandangkan seorang muadzin mengumandangkan azan, kemudian seorang imam mengumandangkan iqamah. Kebalik. Jadi ini nanti hadis-hadis ini bisa teman-teman kondisikan saja di lapangan seperti apa. Jadi kalau misal di masjid ada yang muadzin tersendiri, iqamah sendiri, itu tidak ada masalah, atau langsung sekaligus itu juga tidak ada masalah. Ya intinya tergantung kondisinya masing-masing. Nah, jadi fleksibel aja, nggak ada yang salah di situ. Semua sudah berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, kalau misal ada terjadi perbedaan pandangan gitu, perbedaan budaya antara misal Kalimantan, Madura sama Sumatera misalkan seperti itu, nggak usah shock, nggak usah kaget lah. Itu memang semua perbedaan
pandangan ulama. Jadi kalau misal ada yang di sini A, di sini B, dan di sini C, itu sudah lumrah di dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau saya dulu belajar awal-awal itu masih kulitnya itu ya biasa kayak gitu kan, yang namanya ini sudah banyak paham. Nah, kemudian mendalami lagi hukumnya, itu kok begini ya? Kok uh, kok jadi hukumnya seperti ini? Nah, kemudian didalami lagi, kita tambah shock lagi, kok ada perbedaan, banyak perbedaan. Nah, itu yang mesti juga kita kaji. Jadi tujuannya kita di sini untuk melihat sekilas tentang perbedaan pandangan para ulama. Jadi teman-teman bisa pilih pandangan-pandangan mana saja yang tepat, yang bisa teman-teman jalankan seperti itu. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muazzinu amlaku bil adani wal imamu amlaku bil iqamati, rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muazzinu amlaku bil adani, itu seorang muazzin lebih berhak untuk mengumandangkan azan, wal imamu, dan imam itu amlaku bil iqamati, lebih berhak untuk mengumandangkan iqamah, rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi wa dha'afahu, dan beliau menilai hadis ini lemah. Jadi kita baca keseluruhannya. Jadi kalau arti keseluruhannya adalah muazin itu lebih menguasai azan, yang lebih berhak untuk mengumandangkan azan. Sedangkan imam itu lebih berhak untuk mengumandangkan iqamah. Ini hadis nomor 201 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Tapi ini sekali lagi pembahasannya adalah kondisial aja, kayak gitu. Jadi sesuai dengan kondisi teman-teman di lapangan. Kalau misal sudah saya jelaskan ya, kalau misal mau dibagi antara muazin dan yang antara seorang yang mengumandangkan azan dengan orang yang mengumandangkan iqamah itu lain-lain, itu tidak ada masalah. Kemudian muazin mengumandangkan azan kemudian sekaligus mengumandangkan iqamah juga tidak ada masalah. Nah, kemudian juga kalau misal dibagi lagi, seorang muazin sendiri, kemudian imam yang mengumandangkan iqamah. Nah, ini hadis nomor 201 yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Jadi ini sifatnya kondisional ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Al-Imamul Baihaqi telah mengetengahkan hadis serupa melalui Ali karamallahu wajah, yaitu dari perkataannya. Jadi kalau kita, ini ada yang kelupaan saya ini. Ada yang kelupaan saya. Ini kalau nggak salah hadisnya nomor berapa lagi nih? Bentar. Tadi lupa saya bacakan. Oh ya, 202. Walil Baihaqi nahu an Ali radhiyallahu anhu min qaulihi. Jadi menurut Imam Baihaqi telah mengetengahkan hadis serupa dari sahabat Ali radhiyallahu anhu min qaulihi, dari perkataannya. Jadi kalau
Imam Baihaqi mengambil dari riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian Ibnu Adi mengambil riwayat dari sahabat Rasulullah yaitu Abu Hurairah. Yang mana hadisnya kurang lebih sama ya. Kemudian kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah di antara keistimewaan agama Islam ialah tugas diserahkan kepada petugasnya masing-masing agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan tepat dan terarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad alima kullu unasim mashrabahum." Sungguh tiap-tiap orang telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Al-Baqarah ayat 60. Jadi gini, manusia itu ya yang ada di dunia atau yang di Indonesia terutama ya kan, itu ada tugasnya masing-masing di dalam memajukan Indonesia itu sendiri. Ada seorang ustadz tugas pokoknya adalah menyampaikan syiar-syiar agama Islam. Ada juga kayak misalkan hukum kayak gitu ya. Ada jaksa, kemudian ada ini pengacara, hakim dan lain sebagainya yang mereka fokus mereka hanya berkutat di bidang hukum. Ada juga kalau misal di politik itu ada anggota dewan kayak gitu, DPR dan lain sebagainya, yang mana semuanya itu punya satu kesatuan untuk memajukan negara Indonesia. Itu fungsinya. Nah, apabila satu orang ini hilang, maka negara itu jadi timpang kayak gitu. Contoh misalkan pengusaha seperti itu penting untuk suatu negara, karena tanpa pengusaha ya siapa yang bayar pajak gitu kan, istilahnya target pencapaian pajak daripada ini negara pun jadi berkurang. Begitu juga yang lain-lain kayak gitu. Jadi kalau misal saya lupa itu, saya dulu baca kitabnya di mana. Jadi negara itu bisa jaya bagus itu ditopang daripada 3 orang ini. Yang pertama ulama, orang intelektualnya, ahli intelektualnya, ya katakan dari berbagai macam bidang, yaitu baik itu di kalangan agama Islam itu sendiri dan keduniawian kayak gitu, kayak misalnya kayak seperti akuntansi itu kan, editor dan lain sebagainya. Kemudian habis itu ulama, agnia, seorang pengusaha. Nah, jadi yang namanya agama Islam itu memicu kita untuk kaya, karena kalau hadis kalau tidak salah, saya lupa itu, kemiskinan itu mendekatkan manusia kepada kekufuran. Nah, itu. Jadi kalau orang sudah miskin, kecondongannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama itu akan lebih tinggi gitu. Meskipun orang kaya pun juga akan melakukan hal yang sama, kayak misal orang sudah kaya terus korupsi itu juga. Tapi kecenderungan yang lebih tinggi untuk kriminalitasnya itu adalah orang susah, gitu ya. Orang susah itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya kalau sudah yang namanya bahasanya itu sudah penyakit wahan, itu baik itu orang susah ataupun orang kaya, itu pasti akan melakukan, kecenderungan akan melakukan dosa-dosa itu juga sama berimbangnya lah kayak gitu. Kemudian di sini kita lanjut,
Muadzin dipercaya untuk memberitahukan masuknya waktu sholat dan tugas mengawasi hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepadanya, yaitu kepada seorang muadzin. Jadi masuknya waktu sholat itu yang berhak memberitahukan kita untuk sholat, itu tepatnya waktu sholat itu adalah seorang muadzin yang mana dia ditugaskan sepenuhnya kayak gitu ya. Jadi kalau misal zuhur jam berapa, asar, kemudian maghrib, isya, sebagainya itu adalah tugasnya seorang muazin. Nah, kalau saya sendiri pun kalau saya patokan saya ya muazin kayak gitu, jarang saya tahu saya sulit sih lebih detail kayak gitu, misalkan zuhur jam berapa, kemudian asar jam berapa dan lain sebagainya. Saya jarang tahu. Yang saya tahu itu biasanya cuman azan aja kayak gitu kan. Jadi kalau azan zuhur ya sudah sholat seperti itu. Karena itulah pentasyri. Jadi karena itulah Rasulullah SAW menjadikan lebih berkuasa terhadap azan dan iqamah hubungannya dengan sholat dan jamaah yang tidak terjadi kecuali dengan adanya imam. Jadi kalau Rasulullah SAW muazin ini memang khusus tugasnya dia memberitahukan waktu azan sholat. Jadi kapan waktu azan dia yang menjadi tugasnya. Nah, kalau iqamah itu berhubungan dengan sholat dan jamaah tidak akan terjadi kecuali dengan adanya iqamah tadi. Jadi tidak akan terjadi dengan adanya imam. Jadi kalau misalkan tidak ada imam, maka ya jamaah tidak akan terjadi. Makanya di sini imam itulah yang mengumandangkan iqamah seperti itu. Oleh karena itu imam lebih menguasai iqamah. Itu. Seseorang jangan melakukan iqamah kecuali dengan isyarat dari imam. Nah, ada ini mayoritas dari orang di Indonesia. Jadi kalau misalkan sudah qomat ya gitu kan, biasanya sudah kodenya seperti itu ya otomatis baru seseorang bisa iqamah. Jadi jangan sampai kita belum apa-apa kayak gitu, belum ada persiapan dan lain sebagainya kayak gitu, tahu-tahu langsung qomat aja kayak gitu kan. Itu juga jangan sampai seperti itu. Jadi semua itu sudah dikondisikan oleh imamnya, baik itu muazin, kemudian juga yang mengumandangkan iqamah. Demikian pentasyri membagi tugas kepada orang yang berhak menerimanya dan membebankan tanggung jawab kepada mereka yang bersangkutan. Muazin adalah orang yang diberi kepercayaan, sedangkan imam adalah orang yang menanggung. Nah, jadi kalau muazin itu orang yang diberi kepercayaan, sedangkan imam adalah orang yang menanggung. Jadi kalau kita yang bahas kemarin itu yang berhak menjadi imam itu adalah kalangan-kalangan pembesar, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian alim ulama dan lain sebagainya. Itu yang berhak menjadi imam. Sedangkan yang ditunjuk menjadi Bilal, nah itu ada sendiri tergantung daripada kesepakatan bersama itu. Jadi intinya yang paling sesuai daripada sunnah Rasulullah adalah yang suaranya bagus dan lantang. Kalau misalkan nggak bagus juga seperti itu. Tapi ya ada di beberapa tempat lain ya memang sudah itu adanya, dia yang paling semangat, yang bisa diandalkan ya mau tidak mau seperti itu ya. Itu sih problem bersama itu.
nggak bisa juga kita salahkan 100%. Kemudian analisis lafadznya, al-mu'adzinu amlaku bil azan. Nah, waktu azan diserahkan kepadanya, maka ia dipercaya untuk melakukannya. Wal imamu amlaku bil iqamah. Salat tidak didirikan kecuali dengan isyarat imam. Nah, jadi kalau misalkan imam sudah mengumandangkan iqamah, artinya sholat berjamaah sudah mau dilaksanakan seperti itu. Nah, do'afahu di sini Ibnul Adi menilai hadis ini dhaif karena diketengahkan oleh Syarik Al-Qadi. Sedangkan dia seorang diri yang meriwayatkan hadis ini. Imam Baihaqi mengatakan Syarik ini orang yang tidak mahfuz, ya, yang nggak terjaga lah kayak gitu kan. Jadi dia ada sedikit kecacatan di sini. Nahwahu semisal dengan hadis Abu Hurairah. Kemudian min qaulihi dari ucapan Ali berarti mauquf, tetapi menurut penilaian yang dianggap berpredikat marfu. Ini mauquf dengan marfu kemarin juga sudah kita bahas di pertemuan di hadis-hadis sebelumnya. Kemudian fikih hadisnya, muazin dipercaya terhadap waktu. Jadi waktu-waktu sholat itu yang punya tugas besar di pundaknya adalah seorang muazin. Maka tugas untuk mengawasi waktu diserahkan kepadanya. Jujur untuk seorang muazin ini, waktu saya masih kecil, adalah pekerjaan yang paling susah loh. Ya, menjadi seorang muazin ini pekerjaan yang paling susah. Kenapa? Karena gini, sewaktu saya kecil dulu ya, ada beberapa pekerjaan saya kan dulu kan waktu kecil kan ya memang suka main apa segala macam kayak gitu. Suka nonton-nonton film-film masa ya tahun 90-an lah kayak gitu kan. Nah, itu harus terhenti itu gara-gara azan dulu ya. Saya mesti azan dulu gitu. Sedangkan ini film lagi rame-ramenya itu. Seperti itu kan. Begitu juga kalau azan subuh ya, azan subuh. Nah, itu kita masih nyenyak-nyenyaknya tidur, ya kita harus bangun sebelum waktu itu sampai kayak gitu. Jadi sebelum tiba waktunya ya kita harus datang, kita siapkan semua dulu, nah baru kita azan. Kalau misal kondisinya pada waktu itu orang rame, datang ke langgar dan lain sebagainya, is fine, oke, kayak gitu nggak ada masalah. Tapi kadang ya itulah, ya kan, sepi juga ya. Mau tidak mau. Jadi menjadi seorang muazin ini sebenarnya pahalanya itu kemungkinan itu besar, pahalanya besar, tapi ya itu tadi tanggung jawabnya berat. Jadi di setiap kayak misalkan azan, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita ya mesti harus ke masjid, gitu. Mesti harus ke masjid untuk azan. Dan untuk sekarang menjadi seorang marbot itu ya susah sudah yang mau seperti itu kan, karena ya mungkin kalau menurut saya pribadi itu di bawah UMR ya kan, sedangkan kalau di Indonesia itu ya kebutuhan hidup tinggi kayak gitu ya. Biasanya sih yang peduli itu ya
Rata-rata orang yang sudah uzur, yang sudah ya nggak ada kesibukan-kesibukan lain selain daripada itu ya sudahlah. Kayak gitu. Itu kesulitan, kendala menjadi seorang muazin atau marbot itu sendiri. Yang kedua, sholat tidak didirikan kecuali dengan isyarat dari imam atau dengan kehadirannya. Tetapi tidak bergantung kepada izinnya. Jadi kalau misalkan muazin ya apa ya, itu sudah tugasnya memang kan, tapi kalau misal iqomah itu harus ada kode dari persetujuan daripada imam. Ini sudah posisi makmum sudah siap apa belum kayak gitu. Nah, biasa imam yang ngasih kode. Kemudian perawi hadisnya adalah Ibnu Adi. Beliau adalah seorang yang terkenal, ya, al-hafidh yang besar. Nama aslinya yaitu Abdullah ibnu Adi ibnu Adi al-Jurjani, ya, yang terkenal dengan panggilan Ibnu Qassa. Penulis kitab Al-Kamil fil Jarhi wa Ta'dil. Nah, jadi kalau teman-teman ya yang apa sudah mengkaji kitab-kitab hadis, terutama Jarh wa Ta'dil, pasti tahu ya Al-Kamil fi Jarhi wa Ta'dil ini. Ia adalah seorang yang hafidz yang meyakinkan jarang ada tandingannya di zamannya. Dilahirkan pada tahun 277 Hijriah dan wafat pada tahun 365 Hijriah. Jadi apa ya? Level beliau ini adalah al-hafidz, ya. Al-hafidz besar itu ya. Walaupun ini al-hafidz ya, tidak levelnya tidak setara dengan Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu apa namanya, apa ya, kok lupa saya kalau yang raja terakhir daripada ulama ilmu hadis itu, Amirul Mukminin fi Ulumil Hadis, itu sudah paling tinggi. Kalau al-hafidz itu di bawahnya. Tapi ya untuk mendapatkan predikat ini bukan mudah. Untuk menjadi seorang muhaddis saja di atas sedikit daripada perawi itu jujur bukan perkara yang mudah, dan itu membutuhkan ikatan yang lebih kokoh. Nah, apalagi ini di atasnya yaitu al-hafidz. Jadi memang itu luar biasa cepat ya daya tangkapnya itu. Kayak contoh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, itu bukan orang sembarangan. Apa ya? Saya tuh yang kagum begini kalau Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Kalau saya sih nggak bisa seperti itu. Jadi orang tanya kita langsung jawab, orang tanya kita langsung menjawab. Nah, kesulitan daripada itu artinya apa? Kita harus hafal Al-Quran, kemudian juga hadis. Nah, kalau Al-Quran difaul memang orang banyak hafal masalah itu ya. Lebih enak lah kalau kita menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau hadis itu gini ya, kalau Al-Quran itu sudah formatnya seperti itu sudah, ya kan, 30 juz. Itu ya walaupun susah ya, tapi itu sudah banyak yang bisa melakukan itu. Tapi kalau hadis itu ada banyak kitabnya. Jadi mulai dari Sahih Bukhari, kemudian Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Itu bukan perkara yang mudah. Tapi dengan santuinya, seperti Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Abdul Somad, langsung orang bertanya, langsung hadisnya dia dapat. Kemudian orang bertanya apa ya,
gini langsung dia ini. Kalau saya sendiri jujur nggak bisa seperti itu. Saya mesti harus catat dulu pertanyaannya, kemudian saya pending, baru saya jawab itu. Jadi ya sulit. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf ya kalau misal belakangan saya belum bisa upload video secara rutin kayak gitu. Ya intinya saya apa ya, di mana nggak ada kesibukan ya, atau mood juga nggak begitu ini ya, saya buat video. Kemudian juga saran dan kritikannya juga saya mohon juga kepada teman-teman, kalau misal ada yang betul ditanyakan, penasaran silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.